Halo, selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam semua yang di rumah. Selamat malam. Shalom. Hai. Shalom. Shalom. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Baik. Luar biasa. Ya. Oke, karena sekarang jam 6 ya. Kita mulai acara kita pada malam hari ini. Kita Selamat mulai malam. dengan Angelus dulu ya. Kita siapkan hati. Kita mau berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria mendapat kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging, dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa pada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, senang sekali kita pada malam hari ini bertemu. Kita mulai lagi acara kita Bento yang pada malam hari ini kita akan dikunjungi oleh moderator kita sendiri, Romo moderator kita sendiri. Selamat malam, Romo Ladi. Selamat malam. Senang sekali bahwa hari ini pengajaran dibawakan oleh Romo Radik. Sehat ya Romo ya? Puji Tuhan. Baiklah, supaya kita bisa segera mendengarkan pengajaran kita pada malam hari ini yang merupakan undangan masuk untuk kita semua ini masuk ke dalam gereja Katolik itu apa saja, nanti biar Romo yang menjelaskan. Kita diundang untuk menjadi keluarga Allah itu dengan cara seperti apa, nanti biar Romo Radik menjelaskan. Dan sebelum itu, marilah kita puji dan sembah dulu Tuhan kita, yang pujian dan penyembahannya akan dibawakan oleh teman-teman kita dari Sel Yohanes Salib, Distrik Muda, Provinsi Malang. Dipersilahkan untuk memulai pujian penyembahan. Terima kasih. Shalom. 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 Selamat malam Halo, semua. selamat malam. Apa kabar? Baik, luar biasa. Sehat-sehat Luar ya. biasa. Tuhan. Puji Tuhan, kita sehat-sehat semua. Wah, sudah lama nih kita tidak ketemu di acara Bento Box. Sudah 3 mingguan ya. Kita semua pasti rindu. Maka hari inilah hari yang dijadikan Tuhan untuk mengobati kerinduan kita.
Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Karena ada sukacita semuanya yang di rumah, open kamera dong, biar tahu wajah-wajah yang sukacita. Biarlah kita semua bersukacita di dalam Tuhan. Yuk, kita nyanyikan sekali lagi dengan lebih bersemangat, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Marilah pada saat ini kita mau persiapkan hati kita. Kita mau heningkan hati kita dan siap meninggalkan segala kesibukan, beban pikiran, dan permasalahan hidup kita. Marilah kita sadari akan keberadaan Roh Kudus yang selalu setia bersemayam di dalam lubuk hati setiap kita. Marilah pada saat ini kita bersama-sama memohon urapan Roh Kudus agar memenuhi jiwa kita pada malam ini.
Mari kita nyanyikan Allah Roh Kudus. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur ya Allah Roh Kudus, di mana Engkau pada malam hari ini yang selalu setia untuk tinggal di dalam lubuk hati kami. Kami bersyukur pula atas rahmat undangan pada malam hari ini, hingga kami semua dapat berkumpul bersama di tempat ini, maupun yang ada di rumah, untuk dapat memuji dan menyembah Engkau. Terlebih pada malam hari ini, kami boleh mengikuti pengajaran-Mu melalui Romo Radik pada acara Bento Box ini. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Mari kita nyanyikan sekali lagi Allah Roh Kudus. Tuhan, bagimu Tuhan. Marilah saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan,
malam ini kita mau menyembah lebih dalam lagi. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang berlimpah kasih, yang selalu menjaga, memelihara, dan memberkati hidup kita. Dialah Allah yang besar dan berkuasa penuh atas hidup kita. Maka dengan rendah hati, mari kita sembah Dia dengan penuh kerinduan dan rasa syukur atas apa yang telah Dia perbuat di dalam hidup kita. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatlah berlimpah El Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah El Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah El Shaddai.
Apakah engkau masih sering meragukan aku? Tidakkah engkau percaya aku sanggup mengadakan mujizat-mujizat di dalam hidup? Janganlah takut. Percayalah aku menyertai engkau senantiasa. Melekatlah kepadaku. Akulah pokok anggur dan engkaulah carang-carangnya. Apabila di luar aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Namun bila engkau melekat kepadaku, engkau akan berbuah berlimpah dan akan memberikan begitu banyak kebaikan-kebaikan bagi orang-orang di sekeliling. Melekatlah kepadaku, percayakan hidupmu hanya kepadaku. Datanglah hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Percayalah kepadaku. Aku yang selalu mendekapmu dalam hari-hari hidupmu. Karena kuasakulah yang bekerja atas hidupmu. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Dari awal hingga pada saat ini, Engkau menyertai pujian dan penyembahan kami. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan dalam acara pengajaran yang akan dibawakan oleh Romo Radik. Kiranya ya Tuhan, Engkau meraja di dalam hati Romo Radik. Dan apa yang keluar dari ucapan Romo Radik pada malam hari ini dapat membawa berkat dan segala kebaikan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat malam Romo Radik, silakan Romo Radik. Selamat malam semuanya. Malam. Malam. Selamat malam. Ini langsung ngomong atau gimana nih? C? Ya, boleh Romo. Supaya kita tidak berpanjang kata lagi. Jadi kita mau segera mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Romo Radik. Karena pasti akan membawa pembaruan bagi kita semua. Wah, kelihatannya kayak bahannya kan kayak yang biasa ya Romo. Tapi saya yakin kadang-kadang kita harus mengulang lagi
supaya disegarkan lagi. Maka marilah kita siapkan hati, kita mau dengarkan penyegaran yang akan dibawakan oleh Romo moderator kita tercinta. Silakan Romo, segera dimulai. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke, baik, kita langsung masuk aja ya. Kayaknya banyak, cukup padat, tapi ya saya coba untuk meringkasnya. Silakan dibuka slide-nya. Oke, malam hari ini kita akan bahas soal sakramen inisiasi, sebuah sakramen yang tentunya bukan sesuatu yang baru, tapi sebenarnya menjadi hilang powernya ketika kita tidak menjadi sadar ketika kita merayakannya. Nah, maka malam hari ini kita akan coba merefresh kembali, kita akan coba untuk mengingat kembali betapa ada satu daya kekuatan besar di sana. Nah, kita sebagai orang Katolik itu kayak gambar yang di depan kita ini, kita hanya melihat dari jauh. Kita tidak sungguh datang, kita memang tahu, oh di sana ada bangunan, di sana ada ini dan itu, tapi kita kerap kali kadang tidak mau datang dan langsung menyentuhnya atau mungkin merasakannya. Nah, itu maka saya mengajak malam ini, ayo kita coba lihat lebih dalam, kita gali sampai di titik mana kita sudah merasakan kekayaan gereja Katolik. Ya, jujur kita katakan kita bangga sebagai orang Katolik karena kita punya sakramen. Ada 7 sakramen dan hari ini kita akan bahas 3. Oke, slide yang kedua. Kita lihat tentang sakramen inisiasi. Nah, kita tahu bahwa kita sebagai manusia itu kadang butuh tanda. Kita butuh sesuatu yang bisa kita indera, bisa kita pegang, kita raba, kita rasakan. Nah, maka kita sadar sungguh bahwa sakramen itu adalah sebuah tanda. Tanda yang dapat diinderai dan bahkan juga sebagai sarana, karena kita tahu nggak mungkin Tuhan itu menampakkan diri kepada kita. Ya. Bahkan di kisahnya Musa, kalau di Perjanjian Lama yang rajin baca kitab suci, ingat, jangan dekat-dekat, nanti kamu mati. Nah, jadi butuh sebuah sarana bahwa Allah itu benar-benar hadir dan bisa dirasakan oleh manusia. Nah, maka memang sakramen ini adalah cara, yaitu suatu tanda dan sarana agar pesan Tuhan, kehadiran Tuhan itu dapat dirasakan manusia. Nah, maka itu butuh sakramen. Nah, lalu inisiasi, inire, masuk ke dalam atau memasukkan ke dalam. Jadi artinya bisa menjadikan kita ketika merayakan sakramen ini masuk ke dalam suatu komunitas atau menjadi anggota gereja lebih khususnya, atau bisa juga dapat dipahami bahwa inisiasi juga ketika kita merayakan sakramen ini ada yang diubah dari diri kita, ada yang diubah dari yang sesuatu yang fana menjadi sesuatu yang ilahi. Nah, maka kita akan coba lihat apa sih yang diubah di sana di dalam sakramen baptis, ekaristi, dan juga sakramen krisma. Nah, oke, halaman slide ketiga. Sakramen inisiasi. Nah, sakramen inisiasi ini sebenarnya mau menyadarkan kita bahwa who you are, siapapun kamu, ya, entah kamu itu romo, entah kamu itu dokter, entah kamu suster, entah kamu pengusaha miliuner, bahkan pengamen sekalipun juga koki atau yang merasa kadang ya merasa itu saya ini hina, saya ini tidak layak. Tapi di mata Tuhan semua itu disatukan dalam satu tubuh yang namanya gereja. Jadi sakramen-sakramen yang kita rayakan itu menjadikan kita utuh menjadi satu gereja. Nah, makanya banggalah kita sebagai orang Katolik bahwa kita punya sakramen yang menyatukan. Sakramen yang membuat kita sadar bahwa apapun kita, kelompok apapun kita, bahwa kita ini berada dalam satu kekuatan yang namanya gereja. Nah, lalu kita coba lihat lebih dalam lagi. Sakramen inisiasi yang menyatukan kita itu ternyata kita coba lihat dalam next, baptis, ekaristi, dan krisma. Nah, di dalam baptis nanti
kita akan coba berbicara soal bagaimana sakramen baptis itu mengubah setiap orang, jadi diinisiasikan menjadi anggota gereja yang tadinya bukan apa-apa, yang tadinya sendirian dan macam-macam itu, akhirnya karena baptis kita disatukan. Lalu kemudian ekaristi, kita akan nanti lebih lihat lebih dalam lagi, katanya diubah menjadi ilahi, diberi santapan jiwa yang mengenyangkan untuk bekal kehidupan. Nah, kita akan coba lihat seberapa kuatkah kita merasakan bahwa ekaristi itu menjadi sesuatu yang mengenyangkan. Atau kita jatuh dalam situasi, ya sudah, pokoknya sebagai orang Katolik ya merayakan saja hari Minggu, apalagi sekarang ya kan, mungkin ya ada yang sudah offline ya, sudah nggak terima tubuh Kristus, sudah nggak, maksudnya nggak benar-benar merasakan, ya akhirnya merasa hilang dan tidak merasa bahwa dikenyangkan dengan ekaristi. Nah, kita coba akan lihat itu. Dan yang ketiga yaitu sakramen Krisma. Bagaimana di dalam sakramen Krisma itu kita disadarkan bahwa, oh, aku ini sudah dewasa, aku ini sudah menjadi orang yang bukan anak-anak lagi, dan aku harus bersikap seperti layaknya orang dewasa. Orang dewasa yang seperti apa, nah nanti kita akan lihat di dalam sakramen Krisma. Oke, slide yang ke-6, kita akan coba berbicara soal sakramen baptis. Nah, sakramen baptis kelihatannya sederhana sekali. Bahkan kerap kali ada yang mencoba mengkontroversikan, baptisan kamu itu enggak sah karena kamu enggak dicelup seluruh badanmu ke dalam air. Kamu kan cuma kepalanya aja dikucurin. Kelihatannya sesuatu yang biasa-biasa saja. Kelihatannya ya sudah, pokoknya seperti ya formalitas gitu ya. Nah, tapi hari ini kita di sakramen baptis ini disadarkan bahwa sakramen baptis itu adalah pintu gerbang bagi sakramen-sakramen yang lain. Slide 6. Nah, jadi kita tahu bahwa ketika kita mau masuk ke sebuah rumah, kita tidak akan bisa masuk kalau pintu gerbang itu tidak dibuka. Kalau pintu gerbangnya terkunci rapat, tentu saja dari dalam biasanya ya tidak akan bisa masuk. Nah, demikian juga kita tidak akan masuk dalam persekutuan dengan umat Allah keseluruhan yang tadi saya katakan sebagai satu gereja, who you are, siapapun kamu, kita tidak akan bisa merasakan kesatuan itu kalau pintu gerbangnya tidak dibuka. Maka untuk membuka pintu rahmat Tuhan, kesatuan yang begitu indah tadi di dalam gereja, haruslah dibuka pintu gerbangnya. Nah, maka kita bisa tertawa ketika kita bertanya, Romo, saya ini simpatisan Katolik, saya ini sudah lama loh, kadang saya ikut juga persekutuan doa, tapi saya nggak mau dibaptis. Loh, kenapa nggak mau dibaptis? Nanti aja, nanti kalau udah deket-deket. Nah, deket-deket apa maksudnya? Ya, ditunda sekian lama. Nah, ternyata benar nunggu setelah di rumah sakit saat-saat terakhir, kamu saya mau minta dibaptis. Lah, kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Nah, itu yang kerap kali kadang terjadi dengan kita. Kita lupa bahwa sakramen baptis adalah pintu gerbang untuk merasakan rahmat Tuhan yang begitu besar. Nah, baptis ini menjadi awal yang pertama dan utama. Kenapa? Nanti kita akan coba lihat, karena di dalam sakramen baptis itu ada sesuatu yang sangat indah. Sesuatu yang bukan hanya sekedar membersihkan, tetapi ada sesuatu yang akan kita temukan di sana. Oke, di slide ke-7. Di slide ke-7 kita akan coba lihat sekilas. Ini di PPAT semua sudah ada, cuman ada beberapa hal yang saya ambil, yang lain mungkin kita bisa pelajari sendiri ya, kita baca. Dalam pemahaman yang di PPAT di sana dikatakan bahwa secara umum baptisan itu adalah sebuah pembasuhan, pemurnian atau pentahiran. Ya, ini memang menjadi sesuatu yang
lazim ya bahwa ketika orang masuk dalam situasi ingin dibersihkan, maka dia memang harus disiram dengan air. Jadi maka memang mau tidak mau materia dalam baptis ini adalah air, satu yang utama di dalam ritus dalam baptisan ini. Nah, ada juga dari bahasa Yunani dikatakan membenamkan, mencemplungkan ke dalam air seluruhnya atau sebagian. Nah, intinya ya memang baptisan itu artinya demikian, tapi bukan berarti bahwa baptisan Katolik yang seperti digambar itu ada bayi yang disiram kepalanya. Jadi kalau baptisan bayi, mungkin kalau kita baptisan dewasa, saya dulu juga baptis dewasa ya, umur 10 tahun, dikucurin air, bukan berarti bahwa itu nggak sah. Tapi intinya adalah bagaimana air yang mengalir itu memang melambangkan bahwa ada satu pergerakan dari satu yang lama, manusia yang lama, mengalir, dibuang menjadi manusia yang baru. Nah, itu yang menjadi sebuah kata kunci yang kita nggak bisa melalaikan, bahwa air mengalir itu adalah kunci bahwa kita sudah dibersihkan. Menjadi sebuah kelahiran baru, dan bahkan di sana dikatakan juga dalam Titus 3 ayat 5 itu, di situ juga bekerja Roh Kudus. So, kadang kita hanya melihat biasa aja ya, kayak air, ya udah kayak Romo, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seseret, kalau bayi itu sebenarnya kaget terus nangis, itu biasa. Nah ternyata dibalik sesuatu yang biasa itu, air yang mengalir itu ternyata ada sesuatu yang bekerja, sesuatu yang bekerja yang akhirnya menyadarkan kita, oh baptisan itu nggak hanya sekedar air yang mengalir. Nah, yang nanti kita juga akan bahas bersama bahwa ketika orang dibaptis, itu artinya bahwa orang juga mau mengubah manusia lama menjadi manusia baru. Ada pertobatan. Nanti kekuatan pertobatan dalam baptisan kita akan coba lihat lebih dalam. Lalu kemudian dalam sakramen baptis, memberi tanda kepadanya bahwa ia menjadi milik Kristus. Menjadi materai kekal dan tanda selamanya tak terhapus. Nah ini artinya bahwa memang kita sadar sungguh, sekali Katolik, tetap Katolik. Kenapa? Tanda materai. Kita ingat bahwa materai itu sesuatu yang menandakan bahwa surat itu berharga, atau mungkin berkas-berkas yang kita punya itu sungguh punya nilai hukum yang kuat. Demikian juga baptis, ketika sudah dimaterai, itu menjadi tanda materai, maka itu menjadi sebuah cap yang tidak bisa lepas. Kalau kita tetap Katolik, meskipun ya kadang kita bertanya, lalu bagaimana dengan mereka yang pindah agama atau mengingkari agamanya? Ya mereka tetap terikat pada ikatan Kristus itu sendiri. Nah maka inilah kekuatan sakramen baptis yang kelihatannya hanya sekedar kelihatannya air mengalir, ya seperti di kening gitu ya, atau di ini seperti gambar ini, kelihatan sederhana, tapi ternyata itu membawa dampak efek seumur hidup. Efek yang bisa mengubah orang yang dari biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Nah, oke. Selanjutnya, nah, kita mau melihat lebih dalam sakramen baptis. Nah, ini saya mau mengatakan bahwa ingat waktu kisah ini, cerita semua itu berawal dari kisah Kejadian. Bagaimana manusia pertama kali itu, yaitu Adam dan Hawa, masuk dalam situasi hukuman. Situasi bahwa mereka sadar dan tahu mau dan mampu melanggar apa yang menjadi ketetapan dari Allah sendiri. Mereka sudah dibilang, jangan makan buah itu. Tapi dengan sadar dan tahu juga mampu melakukan itu, mereka melanggar. Dan apa yang terjadi? Ya, itulah mendapat hukuman. Maka konsep perjanjian lama itu sangat kuat sekali. Jadi kalau kamu melanggar apa yang dikatakan Tuhan, kamu akan mendapat kutuk seumur hidupmu. Tapi kalau kamu ikut Tuhan dan taat seumur hidupmu, maka kamu akan mendapatkan berkat seumur hidupmu juga. Maka konsep pemikiran bahwa berkat dan kutuk ini seumur hidup turun-temurun itu sangat kuat sekali di dalam perjanjian lama.
Nah, tetapi kita bukan hidup dalam perjanjian lama. Kita punya perjanjian baru, yaitu punya Yesus sendiri yang akhirnya mengatakan bahwa enggak lah, enggak mungkin. Kalau misalnya nenek moyangmu, buyut-buyutmu yang melakukan dosa dan kesalahan, enggak mungkin, sudah dipatahkan. Ya kadang ada yang mengeluh, ini salah apa saya Romo? Dari nenek moyang saya salah atau bapak ibu saya yang salah, jadi hidup saya sial terus seperti ini. Saya nggak ngerti. Kerap kali kita kadang menyalahkan dan menyalahkan. Padahal di dalam Yesus semua itu konsep berkat dan kutuk itu sudah dipatahkan. Tetapi memang kita sadari di dalam perjanjian lama itu sudah menjadi sangat kuat sekali. Nah, di slide berikutnya, jadi situasi kutuk itu, situasi bagaimana mereka diusir, itu menjadi situasi yang mengerikan. Situasi yang mengerikan, yang membuat orang akhirnya sadar bahwa, ayo kita kalau bisa jangan sampai melanggar apa yang dimulai Tuhan. Nah, itu yang harusnya menjadi kesadaran. Nah, di 9 ini, di slide yang ke-9 ini, bagaimana Adam dan Hawa baru itu tercipta kembali. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana Adam yang tidak mau taat itu akhirnya kalah karena salib Kristus yang taat. Nah, bagaimana di sana digambarkan akhirnya situasi kembali dipulihkan. Kematian Yesus itu membutuhkan sebuah harga yang mahal. Ya. Jadi bagaimana supaya manusia itu bisa pulih lagi, terlepas dari situasi belenggu yang kita katakan dengan namanya dosa, yang sampai sekarang dengan istilah yang namanya mungkin Bapak Ibu ingat, yaitu konkupisensya. Jadi manusia itu akan cenderung lagi berbuat dosa. Maka memang perlunya sakramen tobat. Nah, itu nanti larinya kayak sakramen-sakramen yang lain. Kenapa? Karena ya kita akan jatuh lagi ke dalam dosa dan bahkan kita akan mengeluh, ya dosa saya ya itu saja Romo. Dosa saya ya tidak berubah-ubah dari dulu dan sekarang ya itu saja. Ya itu memang akhirnya karena ketidaktaatan Adam, akhirnya kita memang cenderung jatuh dan jatuh lagi. Bahkan situasi jatuh pada dosa yang sama. Nah itu yang ternyata efeknya itu sampai ke sekarang. Nah, maka itu harus ditebus dengan kematian Yesus dengan harga yang begitu mahal, yang mengorbankan diri, mengorbankan anak Allah. Nah, kita tahu bahwa sedemikian dahsyatnya sakramen baptis sampai harus mengorbankan anak Allah. Jadi kalau kita bayangin betapa banyak dari kita yang tidak bisa menghargai sakramen baptis yang sudah kita terima. Misalnya ada seorang ibu-ibu, katakan ibu-ibu di pasar ya, kemudian dikasih seorang miliuner, dia tidak berpakaian seperti orang miliuner, diberi tas LV asli, misalnya dari luar negeri ya, yang harganya saya kurang tahu, puluhan juta katakan. Nah, karena dia tidak tahu si ibu yang di pasar tadi diberi tas yang mahal, akhirnya apa? Dia memang bawa-bawa, lalu kemudian dia taruh sembarangan, dia mungkin taruh di atas sayur-sayuran atau di atas apa. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa itu harganya mahal. Dia tidak tahu bahwa wow, that's a branded, itu satu barang branded dan ya ditaruh sembarangan saja. Karena dia tidak tahu itu mahal dan berharga. Nah, kita pun kadang jatuh dalam situasi demikian. Baptisan kita kerap kali kadang tidak bisa menjadi berharga karena kita tidak tahu seberapa mahalnya harga baptisan itu, bagaimana harus mengorbankan anak Allah yang begitu besar. Banyak orang Katolik bahkan mengingkari imannya dengan mudah karena dia tidak tahu harga mahal yang harus dibayar, yaitu anak Allah yang harus dikorbankan untuk manusia. Nah, inilah menjadi sebuah permenungan kita bersama sebenarnya. Ketika kita punya sakramen baptis yang begitu dahsyat, kita punya Yesus yang sungguh mengasihi dan bahkan mengorbankan dirinya, tapi
ya sadar bahwa kita juga gampang jatuh dan bahkan gampang mengingkari, mudah sekali jatuh dalam dosa, dan kalau ada godaan hayu aja gitu ya, tanpa ada pemikiran macam-macam ya. Yaitu maksudnya sesuatu yang sangat disayangkan. Nah, maka sakramen baptis ini menjadi sesuatu yang sangat berharga sekali, yaitu bagaimana mengorbankan anak Allah sendiri dan bahkan harus mengorbankan ketaatan seorang perempuan, yaitu namanya Maria, yang nggak ngerti apa-apa, dia harus menanggung sesuatu yang ya kita bisa bayangkan ya, bagaimana kita pernah dengar dalam perikop seorang wanita yang sudah hamil duluan dan macam-macam. Dia harus menanggung malu, dia harus menahan, bahkan tanda kutip hampir ditinggal suaminya Yosef waktu itu karena hamil. Menanggung sesuatu yang wow, itu bukan harus dia tanggung gitu ya. Kalau kita mungkin udah nyerah, kita mungkin udah protes, nggak bisa Romo, bukan saya yang salah gitu ya. Kenapa saya harus nanggungnya? Itu kita. Nah, tapi ini ternyata harganya sangat mahal sekali, Bapak Ibu. Sakramen baptis itu sangat mahal sekali. Nah, maka atas dasar itu kita sadar bahwa butuh sebuah pertobatan. Nah, maka pertobatan itu menjadi dasar baptisan yang kuat. Ketika kita bisa membayangkan di slide berikutnya, kita bisa membayangkan bahwa dari situasi pembuangan, slide ke-10, nah, dari situasi pembuangan, jadi kita tahu bahwa situasi pembuangan itu situasi yang tidak enak ya, sesuatu yang ya kita namanya buangan ya, kita coba deh, misalnya merasa nih, kadang-kadang kan kita kebanyakan baper ya, overthinking kadang itu, aku kayaknya nggak mau ikut sel dulu, aku nih kok kayaknya di sel nggak digubris, aku di sel kayaknya dijauhin, nggak dikasih tugas segala macam. Akhirnya membuat situasi pembuangan pada diri sendiri. Nah, itu yang kita bisa bayangkan, sesuatu yang nggak enak, sesuatu yang sangat menyesakkan sekali saya kira ya. Nah, situasi yang demikian itu dialami oleh Adam dan Hawa. Dan saya kira bagaimana mereka akhirnya dihukum, ya, engkau akan bekerja untuk mendapatkan makanan dan lain-lain. Dan itu situasi yang saya kira sangat tidak enak. Tetapi tapi hari ini kita disadarkan bahwa ternyata dari anak-anak yang dibuang, kita karena pertobatan dan karena Tuhan yang menebus dengan harganya tadi, kita akhirnya jadi anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah, lalu kemudian karena kita sudah dalam situasi yang diberkati, akhirnya kita bisa masuk lagi dalam kelompok kumpulan sebagai satu gereja. Karena kita anak-anak yang diberkati, maka kita akhirnya disatukan dalam persekutuan universal yang namanya gereja. Dan tentu saja karena kita anak-anak Allah, akhirnya kita juga mendapatkan keselamatan. Nah, maka sesuatu yang menarik bahwa sebenarnya adalah sesuatu yang membanggakan bahwa saya menjadi orang Katolik. Saya lahir dari situasi Allah yang sungguh benar-benar mengasihi. Jadi kita tahu bahwa gereja Katolik itu bukan hanya, kan kita dapat slogan bahwa agama Katolik itu agama kasih gitu ya. Dan benar, jadi bukan hanya karena Yesus yang mengeluarkan hukum kasih, tapi memang sejak dari kisah awal penciptaan, kita itu sungguh benar-benar dikasihi. Bagaimana situasi pembuangan, situasi tanda kutip kutukan itu dibuang, dipatahkan. Oleh karena apa? Karena kasih Allah sendiri. Akhirnya karena kasih itulah akhirnya benar-benar kita sadar. Mereka yang berkumpul sebagai murid-murid Kristus di dalam gereja Katolik adalah orang-orang yang harusnya paling bahagia. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang sungguh dikasihi Tuhan. Nah, sekarang kita coba tanya nih, kita semua pasti sudah rata-rata dibaptis. Kita rata-rata sudah menerima baptisan itu, mulai dari yang bayi, ada juga yang dewasa, entah umur berapa, tapi yang pasti kita sudah dibaptis. Dan pernahkah kita merasakan bahwa kita itu sungguh berharga, kita itu sungguh dikasihi, dan kita itu benar-benar, kalau di mata Tuhan, kita ini nomor 1. Kenapa? Karena kita dikasihi sungguh.
Nah, pernahkah kita masih saja merasa diri kita ini tidak berharga? Masihkah kita merasa bahwa diri kita ini dalam situasi yang, ya aku ini apa mah Romo, saya ini. Maka hari ini menjadi sebuah kesadaran bagi kita dalam pelayanan kita, dalam komunitas-komunitas kita, maksudnya di distrik atau di sel maupun di kelompok-kelompok. Bagaimana kita mencoba menjadi pribadi yang sungguh berharga. Nggak ada, maksudnya di mata Tuhan tuh ada yang lebih tinggi, wah karena dia cantik, karena suaranya bagus, karena ini dia nomor satu di mata Tuhan. Enggak. Kan tadi sudah dikatakan bahwa segala sesuatu yang maksudnya yang mengikuti apa yang dikatakan Tuhan akan menjadi berkat. Demikian juga kita. Jangan pernah merasa menjadi kecil hati, karena sakramen baptis yang kita terima ini mengangkat kita itu menjadi satu, yaitu anak-anak Allah. Dan kita tahu bahwa anak Allah itu sederajat. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin, kita semua sama. Ya, tapi memang kerap kali kadang menjadi berbeda, karena kemanusiaan kita yang sering berbicara. Nah, ini yang menjadi sebuah kesadaran bagi kita yang harusnya membuat kita sadar lagi untuk semangat dalam pelayanan, untuk kembali ikut menghidupkan. Mungkin ada saudara-saudara kita yang sedang loyo imannya. Mungkin ada saudara-saudara kita yang mungkin memandang rendah dirinya, meremehkan dirinya sendiri, dan bahkan tanda kutip bisa mengucilkan dirinya sendiri. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat membahayakan. Nah, hari ini bagaimana Tuhan mengingatkan kita, ayo ini sakramen baptis ini udah dahsyat banget loh. Nah, selain itu, selain pertobatan, ternyata di dalam pertobatan yang kita sadari itu ada pembaruan dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi slide 11, pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, kita tahu bahwa manusia itu berdosa dan cenderung untuk berdosa dan akhirnya balik kepada dosa. Yaitu gambarannya akhirnya mereka diusir, terus ya Taman Firdausnya itu, ya Taman Edennya itu dijaga oleh malaikat. Nah, situasi yang tertutup itu akhirnya kita sadar bahwa kita benar-benar tidak berahmat. Nah, banyak di antara kita tidak menyadari ini, dan bahkan juga kadang ya mungkin karena pandemi ya mungkin lupa untuk mengaku dosa, lupa bahwa aku harus berahmat lagi gitu ya. Kenapa? Karena berdosa itu membuat kita tertutup, situasi tertutup yang membuat rahmat Tuhan itu tidak bisa masuk penuh, berkarya penuh di dalam diri kita. Ya, dosa itu menutup. Nah, itu kita akan lihat. Nah, menutupnya seperti apa? Next. Menutupnya itu kita sadar bahwa hati manusia itu yang pertama, manusia pertama tadi itu jatuh, mau sama dengan Allah, penuh dengan kesombongan, tidak mau taat. Nah, sehingga akhirnya seperti air yang mengalir, pintu untuk bisa mengalir deras itu tidak bisa mengalir. Jadi karya roh itu juga tidak bisa bekerja. Nah, sehingga akhirnya situasi itu benar-benar tidak berahmat, dan kalau situasi tidak berahmat itu saya mengandaikan, yang pernah saya katakan juga ya, seperti selokan yang tersumbat. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau tempat pembuangan cuci piring kita atau parit atau selokan di sekitar kita itu tidak bisa mengalir. Ya, kita bisa bayangkan betapa bau dan tidak sungguh menarik buat didekati karena bau busuk ya. Nah, itulah situasi yang harusnya menjadi sebuah kesadaran kita. Hey, come on, baptis sudah membuka itu. Tapi kenapa masih ditutup lagi? Kenapa? Ya karena kita masih manusia. Kita masih cenderung untuk jatuh ke dalam dosa. Dan dosa itu membuat kita akhirnya benar-benar tidak bisa atau tidak mampu mendapatkan rahmat. Maka mau satu-satunya jalan bahwa pintu gerbang karya roh itu harus dibuka. Supaya mengalir kembali, dan dengan rahmat itu, mau tidak mau, kita akhirnya mendapatkan kekuatan. Ya seperti darah, ya kalau ketutup sama kolesterol, lemak-lemak, akhirnya kadang sakit migrain, kadang apa, ya macam-macam gitu ya. Bahkan jantung pun bisa berhenti berdetak gara-gara
ada sumbatan-sumbatan. Dibuka kembali, maka kehidupan bisa kita rasakan, berkat bisa kita rasakan. Nah, maka dalam Galatia 4 ayat 6 itu dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, jadi ketika rahmat itu masuk, ketika dosa kita sudah kita akukan dan itu bersih dari diri kita, maka karya roh itu akan berkarya penuh dan roh itu akan tinggal sehingga akhirnya yang kita tahu seperti dalam bacaan ini bahwa roh itulah yang akhirnya berdoa bahkan dengan seruan yang tak terkatakan oleh kita sendiri. Ya jujur kadang banyak hal roh lebih mengenal kita daripada kita sendiri. Sehingga akhirnya ketika kita duduk diam, lalu kemudian kita berdoa, oh iya kok ketika saya berdoa, kemudian saya berbicara dengan Allah secara pribadi, oh iya kenapa ya kok, oh iya kepikiran. Yang tadinya nggak kepikir, nah itu roh Allah sendiri yang menjadi hati nurani itu mengingatkan kita. Nah inilah kenapa pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus itu menjadi penting di dalam baptisan. Lalu kemudian berikutnya, nah setelah sekian lama dibaptis, saya harus bagaimana nih Romo? Apakah saya ya sudah saya sadar bahwa itu satu yang ya mungkin kekeliruan saya selama ini. Terus saya harus bagaimana nih? Nah, satu hal yang sederhana yang bisa kita lakukan yaitu harus selalu bersekutu dengan Tuhan. Harus selalu bersekutu dengan Tuhan. Nah, dalam Roma 6 ayat 7 itu dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Nah ini satu yang menjadi sebuah kesadaran bagi kita juga bahwa ketika manusia lama kita disalibkan oleh baptisan yang kita terima, supaya tubuh dosa kita itu hilang kuasanya. Jadi ya kita memang akan jatuh dalam dosa, tetapi kuasa yang melekat itu bisa dipatahkan. Nah maka ini menjadi sebuah tantangan buat kita bersama di slide yang ke-14. Bagaimana manusia lebih memilih jadi hamba dosa. Nah, itu kita nih masih manusiawi, tapi yang kita sadari bahwa kerap kali kadang kita melawan cinta kasih. Kita melakukan hal-hal yang kerap kali kadang bertentangan dengan sifat Tritunggal Maha Kudus. Yaitu kita tahu bahwa ikatan Tritunggal Maha Kudus adalah ikatan cinta kasih yang sempurna antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu yang menjadi acuan. Nah maka mestinya kita bangga dan bahagia bahwa kita ya kelompok kita ini punya nama komunitas Tritunggal Maha Kudus. Itu sebuah nama yang sangat wow banget ya, suatu nama yang perfect, sempurna, bahwa mengajak kita untuk sadar bahwa aku hidup di dalam sebuah komunitas Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang mempunyai teladan ikatan cinta kasih yang sempurna. Nah tapi ya ini kita namanya manusia ya, kita jatuh lagi. Pengennya mencintai, tapi kerap kali kadang kita jatuh untuk membenci. Pengennya mengampuni, tapi kerap kali kadang keegoan kita yang kadang lebih besar, sulit untuk mengampuni. Nah ini yang bisa kita lakukan, kita bersekutu terus dengan Tuhan. Bersekutu terus dengan Tuhan, itulah yang akan menjadi kekuatannya. Sehingga akhirnya kita tahu bahwa setelah kita bersekutu dengan Tuhan, itu setelah Yesus dan Maria bersekutu dengan Tuhan, akhirnya kita disadarkan bahwa tadi ya pintu rahmat. Jadi taman itu adalah lambang bahwa kita dalam situasi rahmat, kita hidup dalam kecukupan, nggak kekurangan apapun yang dikatakan di sana kan waktu awal Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu artinya bahwa sebuah gambaran situasi yang memang benar-benar
berkat itu dicurahkan. Nah, maka janji yang lama sebelum manusia jatuh itu dikembalikan lagi. Dan kerajaan Allah yang tadinya sudah tertutup, yang dijaga oleh malaikat pedang itu ya, akhirnya dibuka kembali untuk manusia yang pernah melukai Allah sendiri. Nah, ini yang akhirnya membuat kita sadar betapa sungguh kita dicintai Allah. Betapa cinta itu yang harusnya membuat kita kuat. Cinta itu yang membuat persekutuan kita di dalam komunitas menjadi kuat. Ya memang ini sebuah kesadaran yang harusnya menyadarkan kita bersama. Nah, maka di dalam formula baptis dikatakan di sana, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, supaya kita disadarkan bahwa kamu saat ini disatukan dengan ikatan Tritunggal Maha Kudus. Jadi formula baptis itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus disebutkan supaya kita sadar bahwa ada suatu tanda yang begitu dahsyat yang tadi kita awal katakan, teladan cinta kasih yang sempurna itu tertempel pada diri kita. Sehingga kita harusnya sadar bahwa sejahat-jahat orang, semungkin ya sekejam-kejam orang, sebenarnya dia kalau sudah dibaptis akan tahu bahwa ada satu ikatan cinta yang sudah tertanam dalam diri dia. Dan itu yang menjadi sebuah tanda yang membuat dia akhirnya bisa mengendalikan diri ketika dia kalap, ketika dia mulai lupa akan Tuhan. Itu menjadi satu kekuatan. Nah, di slide ke-16 itu juga dikatakan, sewaktu Yesus dibaptis juga dikatakan bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Di sana bahwa baptis itu adalah tanda cinta kasih Tritunggal. Jadi satu yang sangat sempurna sekali, tapi ya inilah lagi-lagi manusia cenderung merusak cinta itu karena mereka tidak tahu betapa berharganya cinta yang Tuhan beri. Ya ini, yaitu seperti tadi itu, seperti ibu-ibu yang dikasih tas begitu mahal, karena dia tidak tahu harganya mahal, ya dia taruh sembarangan, bahkan mungkin dia itu menjadi gampang rusak. Nah, jadi ketika ditanya di dalam BPAT itu ditanya, nah sekarang ya, jadi perlu nggak sih dibaptis? Ayo coba jawab sendiri. Perlu nggak sih dibaptis? Karena daya kuasa yang diberikan itu sangat dahsyat sekali. Daya kuasa yang diberikan itu membuat kita terbuka matanya. Oh, ternyata dengan baptisan aku bukan hanya sekedar dikucuri air, tapi aku diberi tanda dan bahwa aku sungguh benar-benar dicintai. Itulah yang membuat aku menjadi kuat. Nah, jadi itulah setiap kita perlu dibaptis karena di dalam baptisan itu ada sesuatu yang sangat dahsyat sekali. Nah, terus di dalam PPAT juga dikatakan ada baptisan rindu, yaitu baptisan yang ketika orang sudah pengen dibaptis tapi tidak terlaksana, dia mungkin lagi katekumen atau apa, tetapi ada satu kejadian yang membuat dia tidak bisa dibaptis, tapi dia pengen sekali, itu baptis rindu. Lalu baptisan darah, ya ini orang yang sedang dalam belajar, dalam simpatisan, tetapi dia meninggal karena dia membela iman. Dia pengen sekali menjadi Katolik, tapi akhirnya dia harus menumpahkan darah, dan akhirnya dia berusaha dibaptis, tapi ini dikatakan sebagai baptisan darah. Itu. Inilah bagaimana sakramen baptis itu berbicara pada kita bersama. Tuh. Nah, sakramen krisma sedikit aja. Sakramen krisma itu adalah lanjutan dari baptis. Jadi kalau tadi kita sudah disadarkan bahwa kita sudah sungguh dicintai, jadi sakramen krisma itu mengajak kita untuk karena sering dicintai oleh Allah, maka kita harus mencintai sesama. Karena nggak mungkin, maksudnya semua kita tumpuk di diri kita. Misalnya kita dapat sumbangan benda-benda atau apa, lu ditumpuk di rumah kita terus, kita menyimpannya karena mungkin ada kekhawatiran dan macam-macam. Ini apa? Barang itu bisa menjadi rusak dan itu menjadi sesuatu yang useless, yang nggak berguna dan hanya bisa dibuang. Nah, maka supaya barang itu baru, maka kita harus disalurkan. Nah, demikian juga bagaimana ketika kita sadar bahwa kita sudah dicintai, maka kita harus menjadi saksi.
menjadi saksi bahwa kita harus mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya memang mencintai itu kata yang sangat dalam ya. Jadi bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar menerima, tapi bagaimana kita harus jatuh bangun menjadi bagian dengan orang itu, dan itu menjadi sesuatu yang pergulatan sepanjang hidup kita, seperti di dalam komunitas, di dalam sel-sel kita, bagaimana kita harus berproses menjadi dewasa. Gitu ya. Nah inilah sakramen Krisma itu membuat kita sadar bahwa ada orang-orang sekitar kita yang harus dicintai. Nah, ini sebuah gambaran, kalau ke atas itu mencintai Allah itu dalam baptisan tadi, lalu ke samping kanan dan samping kiri itu mencintai sesama, dan ke bawah, nah ini ada satu tafsiran baru tentang kaitan dengan Laudato Si, bagaimana kita harus mencintai bumi, mencintai alam sekitar. Jadi bukan hanya sekedar Allah dan sesama, tetapi kita juga harus mencintai alam sekitar kita. Nah, dalam sakramen Krisma juga dikatakan bahwa kita akan menjadi semakin sempurna. Jadi roh yang dicurahkan di dalam baptisan itu akan menjadi sempurna seperti yang dialami oleh para murid ketika mereka menantikan datangnya Roh Kudus pada Pantekosta. Nah ini sebuah gambaran bahwa kalau baptisan dulu kayak masih anak-anak ya, masih anak-anak. Jadi kalau ya kita bisa bayangkan saja kayak misalnya seorang anak-anak, ayo nak berdoa, nggak mau mah, lagi nggak pengen. Tetapi sudah dibaptis ya, sudah dapat rahmat, sudah dapat berkat juga sudah. Tapi belum sungguh mengerti bahwa kita masih anak-anak. Jadi sehingga akhirnya kadang kerap ngambek, nggak mau. Nah itu kadang sakramen baptis dalam posisi yang semacam itu. Jadi kadang kita harus sadar bahwa ketika kita sudah dibaptis, mungkin iman kita masih seperti anak-anak ya, oke, ngambek sama Tuhan. Tuhan ini kenapa ya kok jahat sama saya, nggak, doa saya nggak didengerin, saya pengen ini, saya minta ini nggak dikabulin. Terus saya pengen punya pasangan, sampai saat ini saya belum punya pasangan, nggak dikabul-kabulin, ngambek, nggak mau ikut doa, nggak mau ikut misal gitu. Nah itu kalau tahap baptisan masih bisa disadari, tapi ketika sudah menerima sakramen Krisma, kita sudah ditandai menjadi orang yang dewasa. Orang dewasa yang punya iman yang nggak seperti anak kecil. Itu di slide 20, di sana dikatakan bahwa ya kita dikokohkan kembali dengan Roh Kudus. Dikokohkan dengan Roh Kudus, yaitu roh yang begitu banyak sekali yang kita tahu buah-buahnya sangat membawa sukacita bagi kita. Nah inilah sakramen Krisma yang artinya membuat sebuah kesadaran bagi kita, penting buat kita punya iman yang dewasa, iman yang bukan lagi seperti anak-anak, tetapi iman yang dewasa karena kita sudah dipenuhi dengan Roh Allah sendiri. Lalu sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi ini adalah soal bagaimana kita tahu ya, kita rayakan setiap minggu, bahkan mungkin ada yang setiap hari. Ya saya kadang bangga ya, maksudnya kita dalam komunitas KTM ini punya komitmen untuk berekaristi. Itu menjadi sesuatu yang wow bagi saya. Jadi ya, untuk ukuran umat yang mau setia setiap hari itu sesuatu yang sangat hebat. Nah, dalam sakramen Ekaristi, perjamuan malam terakhir itu Kamis Putih, itu adalah tanda bahwa sakramen ini dilahirkan, yaitu sakramen Ekaristi dan juga sakramen imamat. Sehingga akhirnya kedua sakramen ini itu tidak bisa terpisahkan antara sakramen Ekaristi dan sakramen imamat, karena ya, pelayannya adalah para imam sendiri. Nah, Ekaristi, kita sungguh menyadari bahwa di dalam Ekaristi itu ada sebuah pesta perjamuan. Pesta perjamuan yang kita tahu bahwa namanya saja sudah pesta ya. Sesuatu yang istimewa, sesuatu yang dibuat nggak asal-asalan, namanya juga pesta. Nah, tentunya ya seruan gunakan pakaian sopan, lalu kemudian di gereja hendaknya berdoa dengan khusyuk dan macam-macam. Ya, harusnya kita nggak perlu lagi untuk kata-kata yang demikian, karena kita tahu bahwa Ekaristi itu sebuah pesta perjamuan. Jadi ada suatu yang dirayakan di sana, dan kita seperti tuan rumah mestinya ikut bergembira, karena pesta diadakan untuk sesuatu yang bergembira, sesuatu yang disyukuri. Nah maka
ketika orang di dalam Ekaristi kemudian mukanya muram, terus kemudian ya ditekuk dan kemudian merasa beban dengan merayakan Ekaristi ini, ya kamu datang ke pesta yang gembira atau pesta di rumah duka gitu ya. Di rumah duka ada pesta nggak ya? Nah, tapi itu satu yang sungguh kita sadari bahwa Ekaristi itu sebuah pesta perjamuan. Nah, ketika orang merayakan pesta perjamuan itu membuat kita akhirnya sadar bahwa Ekaristi itu apa sih yang dipestain? Oh, ternyata yang dipestain itu adalah pemberian diri sang kurban yang mahal tadi. Yang kurban yang dikurbankan buat kita bersama tadi, yang ini menjadi suatu momen khusus. Kalau tadi kan baptis itu bagaimana peristiwa anak Allah yang dikurbankan. Nah, ini peristiwanya merayakan kurban itu sendiri di dalam Ekaristi. Nah, sehingga akhirnya menjadi suatu pesta karena akhirnya untuk mengadakan pesta ini dibayar dengan apa? Dibayar dengan darah anak Allah sendiri. Nah, itu menjadikan sebuah panggilan tersendiri buat kita. Oh, ternyata saya ditebus dengan harga yang mahal. Maka ketika saya merayakan pesta ini, saya juga merayakan bagaimana Allah saya yang menyerahkan anaknya buat manusia. Nah, disitulah akhirnya kita juga menyerahkan seluruh beban-beban. Jadi disposisi hati saat Ekaristi, jadi kita sadari sungguh bukan sesuatu yang membebani kita. Ya. Apalagi ada orang-orang tertentu yang sekarang udah keenakan misa online, nah terus mau kembali ke misa offline, rasanya kayaknya berat banget, gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita sungguh disadarkan bahwa ayo panggilan ketika mengikuti Ekaristi kita harus menyerahkan diri. Ya Tuhan, aku tahu bahwa aku banyak beban, aku tahu bahwa aku lelah. Atau tadi dalam seperti lagu yang dinyanyikan oleh tim, aku dalam keadaan takut, khawatir dengan hidupku. Aku banyak sekali ketakutan terhadap orang tua, terhadap rekan kerja, terhadap orang-orang di sekitarku, dan di saat itulah kita bersama dengan pemberian diri Yesus itu kita berikan semua. Nah, maka memang tidak heran, pernah saya katakan juga ya dalam satu pertemuan ketika dalam persembahan, yaitu saudara, bawalah persembahanku dan persembahanmu. Nah, persembahanmu itu yang kita persembahkan juga menjadi pesta bahwa Allah sudah menyerahkan dirinya, kita juga ikut menyerahkan hidup kita. Ya, memang hidup kita tidak bertanda kutip yang mungkin di mata Tuhan apa sih gitu ya. Tapi ya itu yang kita serahkan, yang kita punya beban-beban hidup kita, ketakutan, kekhawatiran, dan bahkan mungkin hal-hal yang membuat kita nggak bisa cerita pada orang lain sekalipun. Itu yang kita serahkan saat itu. Nah, ini menjadi suatu tanda bahwa ini pesta. Pesta diserahkan semua, penyerahan diri Allah kepada manusia dan manusia menyerahkan diri kepada Allah. Nah, itu menjadi suatu yang indah sekali. Nah, sehingga akhirnya ketika kita merayakan Ekaristi, bukan sesuatu yang luang. Jadi, ya aku kerja dari pagi sampai sore. Terus, mau ikut misa sore, online ya. Aduh, nggak bisa. Ntar aja deh, malam-malam aja. Kalau udah selesai semua, jadi kayak kesannya jadi waktu luang gitu ya. Nah, kalau bisa punya waktu khusus sebelum semua aktivitas, sehingga akhirnya bukan menjadi suatu waktu luang, tapi itu memang menjadi suatu waktu khusus yang kita persembahkan buat Tuhan. Oke. Nah, berikutnya kita tahu bahwa perayaan Ekaristi itu terdiri dari 4 bagian ini, dan tiap bagian punya kekayaan masing-masing. Tentu saja di ritus pembuka itu menjadi persiapan buat kita. Kenapa harus persiapan? Karena tanpa ada persiapan, misteri yang begitu besar, yang begitu dahsyat itu nggak akan bisa kita rasakan. Di awal inilah, di ritus pembuka inilah kita mulai realize ya, menyadarkan diri, oh aku sekarang sedang Ekaristi. Aku mau apa dengan Ekaristi ini? Oh iya, aku mempersembahkan hidupku. Kenapa hidupku? Aku banyak beban, aku persiapkan semua dan aku mau persembahkan nanti. Nah, lalu kemudian di dalam liturgi Sabda, dan liturgi Sabda itu kita mulai mengisi. Ya, tadi yang sudah sabda-sabda yang sudah lama atau mungkin
pergulatan hidup kita isi, mungkin ada hubungannya dengan sabda ini, Tuhan mau berbicara dengan saya. Nah, di sabda itulah yang kita sadari kita sedang mengisi. Nggak tahu mau dipakai kapan, mungkin dalam seminggu ini nanti ada peristiwa yang saya alami dan membuat saya menjadi kacau, tapi dengan sabda ini saya menjadi kuat. Dan lalu kemudian liturgi Ekaristi, ini yang akan kita lihat berikutnya, dan ada ritus penutup, bahwa kita mau bersyukur, bahwa kita sudah mendapat rahmat, dan kita siap untuk diutus dalam ritus penutup. Nah, lalu dalam materia yang digunakan dalam Ekaristi itu roti dan anggur, yang mengingatkan kita bahwa ya memang dari dulu seperti itu kan ada dasarnya. Jadi jangan sampai kita karena nggak siap roti atau anggur, ya kita ganti yang lain. Ya adanya kopi gitu ya. Ya emang nggak mungkin, karena ini semua ada dasarnya. Dan nggak bisa demikian. Materia itu adalah roti dan anggur. Lalu kemudian formanya atau formula itu ketika Romo ngangkat dalam doa syukur agung, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dan juga anggur, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian. Nah ini ketika Romo mengatakan itu, ada daya kuasa yang memang mengubah anggur dan roti itu menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan ini memang secara kasat mata memang ini dikatakan perubahan dalam slide yang ke-26. Perubahan roti menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi transubstansiasi. Nah itu saat konsekrasi diubah. Yang berubah adalah substansinya, bukan rupanya, warnanya, beratnya, rasa dan bentuknya. Jadi nggak mungkin jadi manis ya roti itu ya ketika nggak mungkin. Jadi yang diubah itu adalah substansinya. Jadi menjadi tubuh Kristus sendiri. Nah ini yang menjadi sebuah kesadaran bagi kita. Nah, lalu inisiasinya di mana? Inisiasinya tuh di slide ke-27 dikatakan, bagi mereka yang percaya dan sungguh-sungguh rindu menyambut Dia, yang fana diubah menjadi kekal secara rohani. Ya, jadi roti dan anggur itu kan sesuatu yang fana. Nah itu diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan kita yang menyambutnya, kita ini sangat manusiawi sekali ya. Nah, karena kemanusiaan kita itu karena menyambut tubuh dan darah Kristus itu, akhirnya kita diubah menjadi kekal dan secara rohani. Nah, mendapatkan janji yang Tuhan beri sendiri. Nah, kemudian kemanusiaan kita pun akan pelan-pelan diubah menjadi ilahi. Nah, tapi memang kadang kita bertanya, nah Romo gimana, ada teman saudara saya, ada tetangga saya yang tiap hari pergi ke gereja misa, tapi kok masih jahat aja. Nah, berarti ada satu yang salah. Ada sesuatu yang salah dalam arti bukan tubuh Kristusnya yang tidak bekerja di dalam dia, tapi bagaimana keegoisan manusia itu yang kadang menang. Nah, sehingga akhirnya kealahan itu menjadi pintunya ditutup gitu. Nah, itu yang harusnya menjadi sebuah kesadaran bagi kita. Ketika kita sudah merayakan Ekaristi, harusnya tahu bahwa pintu gerbang itu harus dibuka terus supaya Allah bisa bekerja. Gitu. Lalu kemudian perjamuan Ekaristi menyambut tubuh yang sama, yaitu tubuh Yesus. Nah, karena itu kita yang manusia individu yang hidupnya sendiri-sendiri ini kadang itu diubah menjadi manusia yang punya ikatan persaudaraan universal yang tidak dapat diputuskan. Jadi antara umat Katolik satu dengan umat Katolik yang lain itu menjadi satu, diikat. Baik yang ada di Indonesia, di Roma, di mana-mana, itu diikat menjadi satu. Diikat karena ikatan dari tubuh Kristus yang diterima itu. Nah, itu tidak akan bisa diputuskan bahkan oleh maut sekalipun. Nah, itulah kenapa setiap tanggal 1 dan 2 November itu selalu dirayakan. Meskipun sudah meninggal, kita tuh tetap dalam satu ikatan. Tetap dalam satu persaudaraan yang nggak akan diputus. Karena kenapa? Kita disatukan karena tubuh Kristus yang sama. Nah, lalu kemudian itulah kewajiban kita sebagai orang Katolik, kenapa harus saling mendoakan, bahkan yang dengan meninggal dunia sekalipun. Setiap luka atau beban penderitaan yang bisa ditanggung sendiri, akhirnya ditanggung oleh Yesus. Itu tadi yang saya katakan, ya persembahkan. Ketika kita sudah mengampuni, ya Tuhan, aku tahu bahwa aku nggak gampang mengampuni, tapi aku mencoba. Ketemu dia, nggak bisa. Oke sekali, tapi aku mau berusaha.
ketemu lagi susah. Ya, Tuhan, tolong aku dalam Ekaristi, saya persembahkan. Ketika orang berusaha dengan orang yang nggak mau tahu, itu beda. Nah, maka inilah kenapa kita harus merayakan misteri Ekaristi ini dengan sungguh-sungguh. Nah, oke. Di slide yang ke-27 saya mengajak untuk bertanya kepada kita masing-masing. Bagaimana saya menghargai sakramen inisiasi ini? Sudahkah saya sadar akan kekuatan dari setiap sakramen itu? Dan bagaimana saya memaksimalkan rahmat yang Tuhan beri itu lewat 3 sakramen? Nah, terus apa niat saya selanjutnya? Ini pertanyaan-pertanyaan ini yang membuat kita tahu dan sadar bahwa ada hal yang memang harus diperjuangkan di dalam hidup. Nah, niatnya ini yang penting, bahwa what the next? Gitu. Apa yang mau saya lakukan? Oke, saya kira terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya, luar biasa. Terima kasih Romo Radik. Ya, walaupun kita kayaknya sering dengar, tapi sebenarnya kita selalu disegarkan lagi dan kita selalu dapat hal-hal baru, hal-hal yang bisa menambah lagi iman kita dan juga menambah semangat kita lagi untuk benar-benar menghargai. Tadi seperti dikatakan ya, karena 3 sakramen inisiasi ini ternyata benar-benar adalah gerbang kita untuk menjadi keluarga Allah ya. Dan kalau kita tidak menyadarinya, maka tadi dikatakan oleh Romo Radik bahwa kita kemungkinan bisa akan kehilangan dayanya. Tadi kelihatan sekali, wong kita ini anak Allah, punya rumah gedung yang besar, tapi kita tinggal di gua. Aduh, sayang sekali ya Romo kalau kejadiannya seperti itu ya. Nah, jadi kita juga mau lebih menyadari lagi sehingga kita pada saat menyadari bahwa kita ini sudah dibaptis, itu adalah untuk selamanya, karena itu adalah materai yang berlaku sampai selamanya, tidak akan pernah bisa dibatalkan ya. Dan pada saat kita sudah dibaptis, kita menjadi anak Allah itu seperti situasinya kita dari pembuangan, tapi kemudian kita diterima sebagai anak-anak Allah itu kita diselamatkan. Dan pembaharuan itu dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kita dari manusia berdosa ini, dalam kondisi tidak berahmat itu, kemudian kita membuka pintu rahmat, dan rahmat-rahmat itu masuk. Nanti ada kaitannya sama yang selanjutnya, pada saat kita berdoa, ternyata pintu itu kita tutup sendiri ya Romo, jadi kita butuh sakramen yang lainnya. Ya. Nah, seperti selokan tersumbat itu tadi ya, kalau kita tutup terus kita tidak memanfaatkan sakramen-sakramen yang diberikan oleh Gereja Katolik, kita seperti selokan tersumbat yang baunya sangat tidak enak begitu ya. Nah, kemudian kalau kita sudah menerima kasih Allah yang begitu besar dengan sakramen pembaptisan yang tadi dikatakan harganya sangat mahal, yaitu anak Allah sendiri, maka kita juga harus berbagi cinta kasih itu. Ya, pertama kita harus mencintai Allah, tapi kita bisa mencintai Allah dengan cara kita mencintai sesama dan juga mencintai alam. Ya, jadi itu adalah bagaimana kita itu kemudian menjadi orang Katolik yang dewasa, dan itu kita didewasakan dengan sakramen Krisma. Ya, nah dan terakhir adalah yang dapat kita terima setiap saat itu adalah sakramen Ekaristi. Ya, walaupun sakramen Ekaristi ini ternyata tidak bisa dipisahkan dari sakramen imamat, karena yang dapat menjadikan atau dapat sakramen Ekaristi ini dapat terlaksana kalau ada imam, begitu ya. Nah, jadi karena kita begitu menghargai sakramen Ekaristi itu, maka perlulah kalau kita itu menyediakan waktu khusus, bukan waktu sisa. Itu tadi pesan yang benar-benar disampaikan oleh Romo Radik. Nah, sekarang saya lihat tadi ada beberapa pertanyaan, Romo, berkenan untuk menjawab ya, Romo ya. Nah, saya bacakan pertanyaan pertama.
Pertanyaan pertamanya ini, tolong tanya Romo, kapankah idealnya seorang Katolik bisa menerima sakramen Krisma? Apakah ada aturan baku dari gereja kapan seseorang Katolik itu harus menerima Krisma? Terima kasih Romo. Iya, untuk langsung jawab aja ya, Ci ya. Ya, Ya. Ya, untuk sakramen Krisma sebenarnya tidak ada batasan atau umur khusus, tapi biasanya itu setelah dianggap dewasa, entah itu SMP atau biasanya SMA. Nah, itu biasanya dari gereja memberikan persyaratan karena tiap paroki itu biasanya punya peraturan-peraturan sendiri, punya kebijakan yang mungkin antara paroki satu dengan paroki lain tidak sama atau keuskupan satu dengan keuskupan lain tidak sama. Nah, jadi biasanya sih antara umur-umur sudah antara SMP kelas 3 atau SMA ke atas. Atau mungkin ya dianggap sudah dewasa, aktif dalam gereja. ya. Terima kasih Romo. Ini nyambung dengan pertanyaan ketiga. Jadi saya bacakan yang pertanyaan ketiga dulu, nanti baru pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga ini mengatakan, menanyakan pada saat dalam sakramen Krisma, saat uskup mengoleskan minyak Krisma, beliau berkata, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Dan dalam pembekalan Krisma, calon diberikan materi tentang Sabta Karunia Roh Kudus. Saya bertanya, apakah ini ada hubungannya agar calon sungguh mengerti makna urapan minyak Krisma ya Romo? Atau ada makna lain? Iya, ya yang pasti memang dalam pelajaran yang dimasukkan dalam pembinaan untuk persiapan Krisma, memang penekanannya adalah soal menerima karya Roh Kudus ya. Nah, jadi memang dijelaskan sungguh-sungguh supaya orang akhirnya tahu bahwa hidup seseorang itu akan menjadi sempurna atau akan menjadi baik atau Krisma itu bisa berdaya guna maksimal ketika kamu sadar bahwa hidupmu itu karena tuntunan Roh Kudus. Nah, makanya ada Sabta Roh Kudus itu yang mau dijelaskan di sana. Nah, sehingga akhirnya memang dalam sakramen Krisma memang ya akhirnya berkutat kebanyakan memang soal penerimaan Roh Kudus, lalu Pentakosta dan macam-macam seperti itu. Ya. Gitu. Terima kasih. Sudah menjawab ya pertanyaannya. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua tadi. Shalom, salam kenal. Saya izin bertanya, apakah jika seseorang itu masih menyimpan dendam pada sesama, belum bisa mengampuni, meski sudah mengucapkan di awal Ekaristi saya mengaku dan seterusnya ya, tetapi tetap dalam hatinya belum mengampuni orang lain yang menyakiti hatinya, apakah rahmat Tuhan sungguh dapat bekerja dalam dirinya dan tidak terhambat oleh sikap dendamnya? Matur nuwun Romo. Iya, ini satu yang sangat manusiawi, dalam arti semua mengalami pasti ya. Nah, tapi satu hal yang menarik bahwa rahmat Tuhan itu akan terus bekerja. Rahmat Tuhan itu akan penuh dalam diri seseorang, tinggal pintunya itu terbuka lebar atau enggak. Nah, jadi kalau misalnya dia ikut Ekaristi, lalu kemudian dalam Ekaristi dia ingat orang-orang yang pernah menyakiti dia, melukai. Tetapi dia dalam hatinya, Tuhan aku ya nggak mau sebenarnya, aku mau berusaha, tapi nggak gampang buat tapi saya mau berusaha. Nah itu akan beda dengan orang yang tadi saya katakan, ya dia nggak ada usaha sama sekali untuk mengampuni, atau bahkan nggak ada usaha sama sekali untuk ya datang minta maaf atau apa, ya itu akan beda pintunya. Nah, yang pasti bahwa rahmat itu akan tetap bekerja, rahmat itu akan tetap ada. Nah, tinggal bagaimana orangnya, apakah dia mau membuka pintu itu apa enggak. Yang tahu kan masing-masing pribadi ya, dia sudah berusaha atau enggak. Nah, kalau dia nggak berusaha ya bodo amat. Nah, pokoknya yang salah dia, pokoknya dia harus datang sama saya minta maaf ya. Kalau enggak ya saya nggak mau pusing. Dan ada juga yang gitu kan. Nah, ya itu akan beda rahmat. Maksudnya
banyak muatannya itu akan beda dengan orang yang sudah berusaha. Gitu. Terima kasih Romo pencerahannya. Berarti ya ini apa namanya, untunglah Tuhan kita itu sangat Maha Rahim ya. Jadi yang susah itu pun tetap rahmatnya dicurahkan pada kita. Tinggal kita mau buka pintu rahmatnya besar apa enggak, begitu ya Romo intinya. Ya. Nah, terima kasih Romo jawabannya. Nah, ini juga ada pertanyaan selanjutnya. Romo, saya mau tanya, bila seseorang sudah menerima sakramen baptis dan krisma, lalu menjadi mualaf, apakah dia kehilangan keselamatan? Yang kedua, Romo, dia seorang Katolik yang baptis dan yang sudah baptis dan krisma, lalu jatuh dalam dosa, kemudian kecelakaan dan koma. Seseorang ini tidak sempat mengaku dosa, bahkan menerima sakramen perminyakan. Jadi nggak sempat begitu ya. Ketika ada orang tuanya mencari Romo untuk bermaksud memintakan perminyakan, dia meninggal. Sehingga jenazahnya hanya menerima berkat dari Romo, lalu dipulangkan ke rumah. Dan akhirnya Romo setempat bisa mempersembahkan misa sebelum dimakamkan. Ini bagaimana Romo dengan keselamatan jiwanya? Jadi ini cerita kisah nyata ternyata Romo. Iya. Yang pertama saja dulu ya, yang ketika sudah terima baptis dan krisma, lalu pindah keyakinan dari istilahnya mualaf itu ya. Nah, seperti yang dikatakan bahwa tadi kalau yang namanya baptisan itu termateraikan, sehingga akhirnya sebenarnya tanda rahmat kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus itu tuh tertempel pada dia, sehingga akhirnya ya tidak akan terlepas. Lalu apakah dia tetap mendapatkan keselamatan? Ya yang pasti kita tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha baik ya. Jadi dia tidak Allah kita tuh tidak berpikir seperti manusia berpikir, saya kira. Bagaimana dia lo udah pindah dari Katolik, lo pindah ini. Jadi dia nggak akan melihat bagaimana soal perpindahan, dalam arti juga saya tidak mengafirmasi boleh pindah ya. Terus nanti wah begitu sama-sama pindah, enggak. Maksudnya bahwa keselamatan itu selalu diberikan kepada manusia yang memang benar-benar mau serius untuk hidup di jalan terang. Nah, maka yang pasti saya mau katakan bahwa baptisan dan krisma itu tidak bisa hilang dari dia. Baptisan dan krisma itu tetap menetap di dalam dia. Soal keselamatan ya tinggal bagaimana hidupnya. Bagaimana hidupnya setelah dia mengingkari keyakinannya ini. Nah, dalam arti manusia akan terus dilihat oleh Allah, dan bagaimana nanti itu soal mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah. Nah, itu yang akhirnya itulah soal keselamatan yang mau dicapai dari pertanyaannya itu. Jadi soal krisma dan baptisan itu tetap ada. Soal baptisan dan krisma itu menyelamatkan atau tidak, sebenarnya itu menyelamatkan bagi dia, asal dia meyakini dan percaya. Tapi masalahnya dia sudah tidak meyakini dan percaya itu karena sudah berpindah keyakinan. Berarti ya itu, ya tinggal bagaimana hidup dia selanjutnya, itu yang akhirnya membuat dia dengan kata selamat atau tidak. Itu saya kira itu ya. Terima kasih Romo. Lalu satunya, ya. Oh itu tadi ya soal perminyakan ya. Soal perminyakan, ya. Maka saya usul memang ini kerap kali kadang terjadi. Saya berharap bahwa bagi kita, meskipun tidak harus dalam situasi keadaan yang mendesak, dalam arti bahwa harus dalam situasi yang koma atau apa baru mencari Romo untuk menerima. Biasanya di gereja-gereja tertentu itu ada kayak istilah pas hari orang sakit itu menerima sakramen pengurapan orang sakit. Nah, kalau memang diperbolehkan terimalah itu, apalagi masih bisa berjalan atau apa, ya coba kalau diperbolehkan oleh paroki terima saja, sehingga akhirnya tidak menjadi sesuatu yang penyesalan, karena ya kita bisa bayangkan tidak semua orang dengan rumah sakit atau mencari Romo itu kadang juga susah gitu kan ya. Nah, maka
jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini menjadi sesuatu yang menjadi penyesalan. Nah, maka menjawab itu tadi, saya kira bagaimana dia diampuni dosanya atau tidak, kalau ketika berbuat salah ya pasti sejauh orang ini benar-benar istilahnya kayak menjadi tobat kerinduan ya. Jadi sebenarnya dia pengen ngaku dosa, ya tapi memang keadaan tidak memungkinkan karena mungkin jaraknya jauh atau mungkin cari romonya sudah cukup susah, terus kemudian baru dapat. Nah, yaitu kejadian seperti itu ya. Memang akhirnya saya kira karena kerinduan orang itu bisa menjadi sebuah tanda bahwa Allah selalu mengasihi dan Allah selalu maha rahim, maka itulah akan menjadi pegangan bagi orang ini. Dan ketika dia sudah meninggal, maka iman dari keluarganya ini, yaitu iman dari, ya harapannya sih keluarganya juga mendoakan, iman keluarganya ini akan menyelamatkan dia. Jadi imannya orang ini dan juga ditambah iman keluarganya itu yang akhirnya membuat pengampunan atau kerahiman Allah itu dirasakan oleh yang sudah meninggal karena belum menerima peminyakan. Gitu. Ya. Terima kasih Romo. Sangat menjawab ini ya. Sangat menjawab ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan sambungan. Romo, sambung dengan pertanyaan tadi. Kenapa ada orang Katolik dewasa dan bahkan sudah menerima sakramen perkawinan, tapi belum menerima sakramen krisma? Monggo Romo dijawab. Kalau dari beberapa yang saya amati, kebanyakan orang-orang tidak menyadari pentingnya krisma, sehingga akhirnya banyak orang yang tidak terlalu notice ketika ada pengumuman gereja tentang menerima sakramen krisma, lalu kemudian ada pengumuman untuk itu. Jadi akhirnya kerap kali kadang yaitu karena tidak sadar pentingnya sakramen krisma, lalu yang kedua tidak merasa bahwa sakramen krisma itu harus diterima. Dalam arti ya penting aku udah baptis, ekaristi, terus juga terima sakramen yang lain. Dan karena dianggap bahwa sakramen krisma itu tidak menjadi suatu kebutuhan, nah, itu yang kerap kali kadang lolos dari banyak orang meskipun sudah terima sakramen yang lain, karena itu tadi mungkin kurang katekese pentingnya menerima sakramen krisma, itu yang mungkin yang harus menjadi sebuah perhatian dari kita juga. Tuh. Ya, terima kasih Romo. Betul sekali Romo. Mungkin kurang sadar aja berarti ya Romo ya. Jadi itu berarti tugasnya yang yang berkiprah di paroki untuk menyadarkan umatnya. Begitu ya Romo kira-kira. Atau mungkin kita yang tahu saudara kita belum terima atau apa yang mungkin diingatkan kenapa kita harus terima krisma gitu. Ya. Kita makin diteguhkan dalam roh itu tadi. Ya. Terima kasih Romo. Nah, saya kalau untuk terakhir ini saya boleh tanya sedikit juga ya Romo ya. Sebenarnya ini ada kaitannya sama ekaristi yang online ini loh Romo. Kan ya cukup miris juga bahwa walaupun gereja itu sudah mulai dibuka offline, tapi pengunjungnya itu sedikit. Ya mungkin juga terlena untuk mengikuti yang online saja begitu ya Romo. Nah sebenarnya hukumnya gimana sih Romo? Apa yang maksudnya kan offline dan online ya untuk beberapa orang itu memang sangat beda, sehingga ada yang memang selalu mengejar yang bisa offline gitu ya, kalau bisa offline. Tapi ada yang loh ini resmi kok, boleh kok, ini sudah diresmikan bahwa ini boleh gitu loh diterima secara online, sehingga mereka sementara ini ya dimanfaatin dulu daripada nanti kalau sudah dicabut kita sudah nggak bisa online lagi kan begitu. Ada yang punya pendapat seperti itu. Nah, saya kepingin tahu sebenarnya pada saat kita misa hanya online itu kita kehilangan apa sih Romo? Esensi apa yang sungguh-sungguh kita hanya bisa dapat pada saat kita misa offline? Oke. Ini sering banyak ditanyakan, tapi satu hal yang perlu jadi pegangan bahwa misa offline itu tidak bisa menggantikan
tidak bisa digantikan oleh online. Ya. Sejauh kita mampu untuk offline dan memungkinkan, dalam tanda kutip, ya kita udah jaga kondisi dan kita merasa sehat dan kita tidak berharap ada apa-apa di gereja. Nah, kita sebaiknya datang karena tentu saja akan sangat berbeda ketika kita menerima tubuh Kristus secara nyata dan kita merasakan di mulut kita, di lidah kita. Itu kalau pernah ingat bahwa Santa Teresa Avila itu mengatakan bahwa ketika tubuh Kristus itu menyentuh diri manusia, maka sesuatu yang fana, sesuatu yang sangat manusia itu akan diubah menjadi yang ilahi. Nah, itu yang akhirnya kadang menjadi pegangan buat saya, kadang kenapa harus misa? Jadi disitulah bahwa kita butuh sesuatu yang ilahi. Yang namanya manusia itu pasti mengikuti, pastinya keegoannya tuh gede banget. Nah, maka perlu diubah dengan yang namanya yang ilahi itu. Nah, maka baik kalau bisa secara offline. Nah, kalau online itu artinya bahwa setiap orang ya karena suatu situasi yang tidak memungkinkan, situasi yang memang ya itu tadi karena COVID kan kemarin dasarnya karena memang kita nggak boleh saling pokoknya harus ada jarak dan macam-macam ya. Karena itu sesuatu keadaan yang mendesak yang membuat kita harus seperti itu. Nah, maka mau tidak mau akhirnya itu diadakan. Tentu saja menerima tubuh Kristus dengan kerinduan tentu tidak ya bisa, maksudnya kerinduan memang begitu besar itu bisa menjadi dasar. Tetapi akan tidak sama ketika diterima secara langsung yang akan mengubah kita. Nah, itu memang secara rindu juga sudah cukup karena kerinduan itu juga akhirnya menjadi sebuah rahmat ketika keadaan memang tidak memungkinkan. Tetapi ketika itu memungkinkan ya sebaiknya disarankan untuk datang, untuk merayakan sungguh-sungguh karena akan tidak sama. Memang sabda dapat kemudian itu, tetapi terima komuni kerinduan itu menjadi sesuatu yang memang sementara ini menjadi pegangan buat kita karena kadang tidak memungkinkan. Tapi ketika memungkinkan, cobalah itu menjadi sesuatu yang nyata, benar-benar mengubah diri kita secara langsung. Itu sih. Gitu. Ya, terima kasih Romo jawabannya. Jadi benar ya Romo, memang kalau bisa offline ya harus diusahakan offline ya Romo ya. Online itu hanya pilihan terakhir. Ya. Baik, jangan-jangan nanti rahmatnya dari Tuhannya juga dikasih online aja. Ya Romo. Rahmat online. Jadi nanti dapat uangnya cuma dapat uang online loh, nggak dapat uang beneran nanti. Kerjanya capeknya sama. Baiklah. Baik, terima kasih Romo atas semua jawaban-jawabannya yang juga sungguh menjawab pertanyaan-pertanyaan kami dan juga sudah menyegarkan kami kembali dan membuat kami bisa menyadari lagi bahwa kita sungguh punya daya-daya yang diberikan oleh Gereja Katolik itu luar biasa yang akan membawa kita pada persatuan dengan Allah kita sendiri, Allah Tritunggal yang penuh dengan cinta kasih sehingga kita pun mampu berbagi kasih bagi orang lain. Terima kasih Romo atas pengajarannya pada malam hari ini. Baik, kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Bisa dikembalikan kepada tim pujian. Tanya satu, Junti. Ya, masih ada yang bertanya. Maaf Romo, ada pertanyaan susulan. Ada lagi. Siapa tadi? Bu Santo kayaknya ya suaranya. Bu Santo, dipersilahkan. Romo, saya mau tanya. Seorang umurnya sekitar 90 dibaptis darurat. Tetapi yang membaptis darurat itu sudah meninggal. Dan apakah itu sudah sah menjadi Katolik atau harus dibaptis ulang atau bagaimana? Waktu itu darurat karena dia sakit. Oke, Ibu, jadi untuk
baptisan ini punya keistimewaan bahwa tidak harus romo, tapi mereka maksudnya kaum awam juga bisa buat membaptis kalau saat-saat darurat. Tentu saja kalau baptisannya itu menggunakan rumusan itu tadi, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atau menyebutkan nama baptisnya siapa, itu saya kira sudah sah, sehingga tidak perlu dibaptis ulang. Cuman memang menjadi catatan bahwa harus melapor ke paroki supaya ada tercatat di paroki bahwa orang yang namanya ini tadi yang umur 90 itu sudah dibaptis. Nah, dengan nama baptis siapa, saya kira itu sudah yang sah, jadi nggak perlu dibaptis ulang. Karena itu sifatnya darurat. Kalau nggak darurat, ya jangan, oke? Karena harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan. Sudah sah. Sudah sah, Bu. Sekarang orangnya ini ada di mana? Waktu itu sih sebenarnya sudah saya arahkan untuk melapor ke ketua lingkungan, di sana. Tapi kan saya ini juga nggak kenal. Jadi terus bagaimana sekarangnya? Apakah harus mencari orang itu? Karena yang baptis waktu itu saya juga menuntun dan saya tahu bahwa cara baptisnya seperti itu. Tapi sekarang kan orangnya meninggal dan nggak kenal. Jadi untuk selanjutnya bagaimana kan saya juga kan berarti komini segala belajar ya. Iya, coba dikonsultasikan saja ke ketua lingkungan atau ke paroki. Karena ya, karena memang di desa, Romo. Desa dan saya juga nggak tahu di mana itu. Desa di Blitar waktu itu hanya lewat telepon. Saya menuntunnya lewat telepon. Oh. Jadi bagaimana? Karena yang kenal kan yang meninggal itu. Nah saya sendiri kan nggak kenal, juga nggak tahu ada di mana orangnya seperti apa juga nggak tahu. Cuman waktu itu namanya dia bilang Rafael, ya dia minta ke Rafael. Oh. Karena waktu itu baptisnya pas hari raya Rafael itu. Oke. Tahun lalu. Iya. Ya, nanti kita coba ngobrol. Karena harus ngelacak dulu sih. Didoakan biar rahmat Tuhan yang bekerja. Pasti dia akan menemukan jalannya. Tapi kasihannya dia sudah tua. Iya. Kasihannya dia sudah tua dan ya sekarang nggak ada yang mendampingi karena dulu yang mendampingi sudah meninggal. Ya, kita hanya bisa mendoakan. Ya, dengan usaha-usaha pelacakan itu mungkin ya, sebisanya kita. Baik. Terima kasih. Sudah ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Romo atas semua jawaban-jawabannya. Maka kita kembalikan kepada tim pujian. Tim pujian siap? Terima kasih Romo Radik atas pengajaran yang diberikan pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan teman-teman sekalian, pada malam hari ini puji Tuhan ya, kita sudah dikuatkan dan dikenyangkan oleh santap malam rohani kita pada malam hari ini. Betul nggak teman-teman? Betul. Semoga pengajaran yang diberikan oleh Romo Radik pada malam hari ini dapat memotivasi kita untuk lebih lagi memahami dan menyadari arti dari sakramen inisiasi ini. Dan akhirnya dapat membawa kita lebih lagi membawa perubahan yang lebih baik lagi di dalam kehidupan kita. Sebelum kita kembali kegiatan kita masing-masing, marilah kita berdoa. Pada malam hari ini, kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau selalu menjaga kami, memelihara kami, menghibur kami, dan Engkau selalu memberkati kami.
Engkau telah mengubah hidup kami, memperbarui setiap hati kami, dan Engkau selalu mengampuni kami, meskipun kami berulang kali berbuat dosa dan seringkali menjauh daripadamu. Terima kasih ya Yesus, atas cinta-Mu yang tak terbatas kepada kami. Terima kasih. Saat ini Engkau telah mendengarkan rasa syukur kami kepadamu. Tetapi begitu banyak rasa syukur kami yang tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau perbuat di dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan tuntunan kepada kami semua. Bagaimana cara kami bersyukur di dalam kehidupan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra, Roh Kudus. Amin. Oh, maaf, mohon berkat dari Romo Radik. Suaranya belum, suaranya Romo. Oh, Mari kita siapkan menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga hidup kita semua, keluarga kita, pekerjaan, pelayanan, setiap harapan-harapan kita dan niat-niat baik kita, dan juga saat kita di malam hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kita open kamera dulu ya sebelum mengakhiri acara ini. Kita foto-foto terlebih dahulu. Monggo, dibuka kameranya. Timul, Met. Ya, semuanya senyumnya, siap senyumnya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, jangan tutup kamera dulu. Sekali lagi. Ya, 1, 2, 3. Ulang lagi, ntar ada chat masuk. Ya, 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih. Untuk mengungkap rasa syukur kita pada malam hari ini, mari kita sampaikan segala rasa terima kasih kita buat apa yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan
Tuhan adakan syukur bagimu. Mari sekali lagi kita ungkapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian serta teman-teman semuanya. Sampai ketemu di acara Bento Box berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Makasih. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih. Selamat istirahat di Terima kasih. Dari Ketemu Lumajang, lagi. dari Jember, dari sampai jumpa. Terima kasih. Bogor, Ya. Jogja. Waduh, jauh sekali. Jogja, Jember, Romo. ada Situ Bondo, ada Oh, dari ini Malang, Bu Rosa. ada dari Manado loh Romo. Halo. Ada dari Manado. Manado. Terima kasih. Salam kenal Ramadi. Selamat malam. Halo Bu. Ya. Seneng. Lumajang, Bromo. Kapan Romo ke Jember Romo? Oh.